Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus. Ini adalah channel yang membahas atau bercerita tentang mobil Carry 10 yang saya rubah memakai mesin motor Thunder. Kenapa saya merubah mesinnya mobil ini memakai motor Thunder? Itu ya karena saya terinspirasi dari YouTube-nya teman-teman yang sudah duluan membuat mobil bermesin motor. Jadi mobil ini teman-teman ya, ini saya membelinya itu harga besi tua teman-teman, 3.500.000. Itu saya pakai kayaknya 1 bulan lah, mungkin sering rusak gitulah. Akhirnya saya terinspirasi, dan kalau mobil begini rusak kan agak lama perbaikannya karena alatnya biasanya sudah kurang, sudah jarang ada punya di kota. Terus bengkelnya juga sudah malas memperbaiki kalau mobil-mobil tua begini. Jadi saya menggantinya dengan mesin motor Thunder, dan alhamdulillah setelah diganti ya ternyata masih kuat, bisa dipakai kerja setiap hari pun bisa. Dan kelebihannya lagi, bensinnya semakin irit. Yang biasanya habis 8 liter kalau seharian keliling, sekarang habisnya cuma 4 liter, jadi irit 50%. Nah, kemudian cocoknya mobil seperti ini untuk apa gitulah teman-teman. Jadi mobil seperti ini cocoknya itu ya untuk keliling jualan, atau ya kayak seperti saya ini kan nyari besi tua ya teman-teman. Tapi seandainya pun berniat untuk jualan keliling juga cocok, karena ya mirip-mirip motor lah. Memang biasa di orang penasaran sambil ketawa gitu, tapi ya nggak masalah. Ini buat ke pasar-pasar juga bisa, tapi terutama di perkampungan ya teman-teman, jangan di kota. Kalau di kota ya jelas nggak lengkap lah gitu. Nah oke teman-teman, sekarang kita coba mau bunyikan mobil ini, atau kita parkirkan mobil ini agar teman-teman bisa lihat dan bisa dengar bahwa mobil ini bisa beroperasi seperti layaknya mobil yang bermesin asli, bukan bermesin motor. Oke teman-teman, mari kita mulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman.
Nah, bagaimana teman-teman? Ini lebih mirip motor atau lebih mirip mobil? Saya rasa ini lebih mirip mobil, jadi saya menyebutnya mobil bermesin motor, bukan motor bermesin mobil, gitulah teman-teman ya. Biarpun suaranya masih suara motor, tapi bentuknya yang penting wujudnya kan seperti mobil. Jadi saya menyebutnya mobil bermesin motor. Lebih cocok begitu daripada motor bermesin mobil. Jadi kesibukannya mobil ini mencari rongsokan teman-teman ya. Ini isinya cuma sedikit ya, namanya orang mencari ya, kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, tapi ini cuma dapat sedikit. Dan ini akan diturunkan karena akan dipakai untuk keliling lagi, untuk nyari rongsokan lagi. Ya cukup lumayan lah teman-teman, kan kita keliling begini nggak tentu, biasa jauh, biasa dekat, biasa setengah hari, biasa 1 hari gitu. Biasanya jadi kendala karena ini barang dicari yang tidak pasti jumlahnya. Beda dengan menjemput ya, biasanya yang jadi pertimbangan itu adalah bahan bakarnya teman-teman. Beda kalau tinggal dijemput ya bisa diperhitungkan bahan bakarnya. Tapi kalau dicari gini, terutama bahan bakarnya yang penting irit. Makanya setelah saya pakai mesin motor ini sudah nggak terlalu dipikirkan, maksudnya mau jauh mau dekat ya tetap berangkat, karena modal bensin 4 atau 5 liter bisa sudah seharian keliling. Kalau dulu ya paling tidak modal bensin 8 sampai 10 liter sehari gitulah teman-teman. Tidak ada yang dirubah dengan gardan dan apa namanya itu ya, transmisi. Pokoknya hanya dipasangi penghubung dari mesin motor ke transmisi mobil, itu saja teman-teman. Cukup mudah. Dan cara pengoperasiannya juga sama, hampir sama dengan mobil asli. Hanya dipasangi tuas ini untuk persneling motor ya teman-teman. Saya biasanya kalau setar itu langsung gigi 2 motornya. Gigi mobil, transmisi mobil pun juga langsung gigi 2, karena kalau gigi 1 itu suaranya atau getarannya terlalu berat lah jalannya teman-teman, jadi langsung kedua. Nah, kontaknya dan starternya ya kita pindahkan di dekat sinilah teman-teman. Ini kontaknya dan ini starternya. Biarpun persnelengnya mobil masuk, kalau persneleng motor prei ya tetap nggak jalan. Begitupun sebaliknya, persneleng motor masuk, persneleng mobil prei ya nggak jalan gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah biasa memakainya juga akan terbiasa, istilahnya tahu ukurannya. Ini persneleng motor masuk berapa, mobil berapa gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi atau kecepatan larinya mobil, itu kita bisa hafal sendiri. Nah, mungkin itu saja dulu teman-teman ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman untuk membuat mobil bermesin motor bagi yang punya mobil mangkrak. Dan kalau ada yang belum jelas silahkan ditanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya di postingan atau di uploadan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.